Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Rethinking Our Vehicle, Driving Tesla to Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya, Fahri, ada Afsal, Fadli, Haryo, Tel, dan Rafiq. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah mobil listrik dan Tesla. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah mobil listrik. Mobil listrik pertama kali dikembangkan pada tahun 1900, yaitu pada saat Edison mengembangkan baterai. Selanjutnya, tahun 1908 sampai 1990, mobil listrik mengalami pasang surut dalam produksinya karena beberapa hal seperti jarak tempuh yang tidak jauh dan masih ada regulasi-regulasi yang belum sesuai. Selanjutnya pada tahun 1997, Toyota menciptakan Toyota Prius untuk mobil hybrid pertama yang ada di dunia. Selanjutnya pada tahun 2006 lahirlah Tesla Motors yang menciptakan mobil listrik pertama yang ada di dunia. Selanjutnya 2010 lahirlah Nissan Leaf yang juga berbahan bakar listrik. Selanjutnya 2013 setelah mobil listrik terus berkembang dan banyak dipakai oleh masyarakat, terciptalah charging station yang ada di beberapa negara untuk mengisi bahan bakar di jalan dan tidak harus di rumah. Dan pada tahun 2016 mobil listrik mengalami peningkatan penjualan sebesar 1 juta unit di seluruh dunia. Selanjutnya saya membahas tentang sejarah Tesla. Pada tahun 2003, Tesla pertama kali diciptakan oleh Martin Eberhard dan Mark Terpening. Selanjutnya pada tahun 2004, muncullah Elon Musk sebagai investor untuk mobil Tesla yang terbagi dalam 5 series. Yaitu pada series pertama, Elon Musk memberikan 7,5 juta US dollar, dan pada seri kedua Elon Musk memberikan 13 juta US dollar. Seri ketiga Elon Musk memberikan 40 juta US dollar. Seri kelima Elon Musk memberikan 45 juta US dollar, dan pada seri keenam Elon Musk kembali memberikan 45 juta US dollar pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2010 Tesla mencatatkan perusahaannya di bursa sebesar 17 US dollar per saham, dan pada akhir tahun mendapatkan keuntungan sebesar 226 juta US dollar. Dan pada tahun 2011 dan 2012 Tesla menciptakan mobilnya itu tipe S di 2011 dan tipe X di 2012. Dan pada tahun 2015 Tesla menciptakan Tesla Factory di California. Dan pada tahun 2018 Tesla kembali meluncurkan model terbarunya, yaitu Model 3 dengan kelebihan murah dan volume listrik yang tinggi. Dan pada tahun 2019 Tesla sedang mengembangkan Tesla Semi untuk kendaraan yang lebih besar, yaitu truk. Selanjutnya, terima kasih Fahri. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang mengenai penelitian kami. Tesla Motors, seperti yang telah dijelaskan, merupakan perusahaan yang berfokus pada manufaktur kendaraan listrik dan menjual battery electric vehicles atau BEV. Produksi mobil Tesla menunjukkan angka yang luar biasa pada tahun ini, yaitu 102.672 unit, dan dikontribusi oleh Gigafactory miliknya di Shanghai, China. Menurut Market Research Future, pasar global electric vehicle atau EV akan memiliki compound annual growth rate sebesar 18,4% sampai dengan akhir 2025, di mana Asia Pasifik diprediksi akan memiliki 57,8% market share. Selain itu, laporan pada tahun 2017 yang dibuat oleh Bloomberg New Energy Finance atau BNEF menyatakan bahwa pada tahun 2040, 54% mobil yang terjual sudah akan berbasis listrik atau sepertiga dari total seluruh jumlah mobil yang ada di dunia.
Dan untuk Asia Tenggara sendiri, di mana terdapat 640 juta kendaraan, tentunya akan menjadi bagian dari perubahan teknologi ini. Potensi yang besar inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik strategi pemasaran Tesla di Indonesia. Akan dilanjutkan oleh rumusan masalah oleh rekan saya, Mas Haryo. Ya, terima kasih Mas Afsal. Berikut adalah rumusan masalah dari kelompok pertama, berangkat dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi, bagaimana prospek penggunaan mobil listrik sebagai pengganti mobil bahan bakar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terhadap brand Tesla itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana minat orang Indonesia terhadap mobil listrik atau mobil Tesla. Yang keempat, apa saja hambatan bagi Tesla untuk memasarkan produknya di Indonesia, terutama produk mobil listriknya, yang mana kita tahu sudah dipakai oleh salah satu perusahaan taksi di Indonesia. Yang kelima, bagaimana cara memasarkan Tesla di Indonesia, terutama terkait produk mobil listriknya juga. Landasan teorinya akan dijelaskan oleh Mas Ronaldo dan Mbak Gisel. Ya, untuk menyelesaikan rumusan masalah kita menggunakan 6 landasan teori. Yang pertama adalah SWOT. SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Yang kedua adalah Five Force Analysis. Five Force Analysis ini dikenalkan oleh Michael E. Porter, seorang profesi Harvard Business School tahun 1980. Menciptakan model dengan tujuan agar perusahaan lebih mudah mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan yang mempengaruhi pasar dan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan posisi perusahaan di pasar. Porter membagi kekuatan yang berpengaruh pada pasar dan industri menjadi 5, yaitu kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, persaingan perusahaan sejenis, ancaman barang pengganti, dan yang terakhir adalah ancaman pendatang baru. Dan yang ketiga, kita menggunakan analisis PESTEL, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal di luar perusahaan. Yaitu faktor eksternalnya ada political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan yang terakhir adalah environment. Landasan teori selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Gisel. Yang selanjutnya kami menggunakan teori marketing mix, di mana marketing mix merupakan suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dari target marketnya. Marketing mix sendiri sering dikenal dengan sebutan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Kemudian ada 5-stage model, di mana 5-stage model merupakan 5 tahap proses pengambilan keputusan oleh customer dalam melakukan pembelian sebuah produk. Tahapan yang pertama adalah problem recognition, kedua mencari informasi, ketiga mengevaluasi alternatif, keempat mengambil keputusan pembelian, yang kelima diikuti oleh perilaku pasca pembelian terkait puas atau tidak puasnya terhadap produk tersebut. Yang terakhir kami menggunakan teori customer relationship management, di mana ini adalah merupakan pendekatan terhadap pelanggan dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, antara pelanggan dan perusahaan. Strategi ini digunakan agar pelanggan yang sudah potensial untuk diraih tidak akan beralih kepada produk lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haryo. Ya, terima kasih Mbak Gisel. Berikut adalah metode pengumpulan dan analisis data yang diajukan oleh kelompok. Ada 5 step. Yang pertama, kerangka penelitian, di mana peneliti akan mencari strategi dan inovasi untuk meningkatkan brand Tesla dan bagaimana mereka bersaing dengan brand-brand kendaraan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kerangka analisis, di mana peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan membuat kuesioner yang mana nantinya dikirim ke responden dan outputnya berupa angka, skala, dan grafik. Dan yang ketiga, metode analisis data, dan peneliti juga data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis statistik deskriptif. Yang keempat, sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer dari responden itu sendiri. Yang kedua adalah data sekunder dari buku ataupun artikel yang kita baca. Dan yang kelima, terkait lokasi dan waktu penelitian. Dari lokasi, peneliti mengambil sampel pada wilayah Jabodetabek, di mana sudah mengirimkan preliminary questionnaire
pada tanggal 6 April sampai 17 April 2020 pada 55 responden dengan usia 20 sampai 36 tahun. Berikutnya kerangka analisis akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Oke, thank you Mas Aryo. Untuk kerangka analisis kita udah tadi bahas, mulai dari teori-teori yang akan kita gunakan. Jadi secara full cycle kita gambarkan ada 7 step. Yang pertama itu adalah analisis eksternal. Ini untuk mengetahui di mana sih posisi Tesla di pasar global dan di Indonesia. Kita mulai analisa dari makro dan mikro industrinya sendiri, kemudian juga kompetitor. Kemudian kita berangkat ke analisis internal, ada perilaku konsumen yang kita coba petakan, salah satunya tadi dengan kita sebar kuesioner untuk mengetahui persepsi masing-masing pemilik kendaraan gitu, apakah akan beralih ke mobil listrik. Kemudian kita akan tetapkan marketing objektifnya, kita bandingkan dengan yang dipunya oleh Tesla sekarang. Setelah itu kita akan identify gap dan kita formulasi strategi marketing yang paling baik untuk penetrasi Tesla di pasar Indonesia. Kemudian untuk pemilihan strategi marketing kita tentukan dari hasil pembahasan tadi. Untuk langkah ke-6 dan ke-7, ini akan kita keep untuk kita berikan kepada Tesla, karena memang ini sifatnya implementasi dan terakhir itu adalah feedback. Jadi setiap step yang kita lalui tadi, sebaiknya dikontrol dan dievaluasi setiap waktu. Next, untuk preview kuesionernya akan dijelaskan oleh Mas Aryo. Ya, terima kasih Mas Fadli. Berikut adalah daftar pertanyaan kuesioner yang akan kita buat dan kita sebarkan kepada responden. Ada 2 poin yang akan di-capture oleh kelompok. Pertama, terkait tingkat awareness masyarakat terhadap mobil listrik Indonesia, di mana terdiri dari 4 poin. Dan poin pertama adalah apakah Anda setuju dengan adanya mobil listrik sebagai pengganti mobil berbahan bakar minyak. Yang kedua, apakah Anda setuju dengan mobil listrik untuk mengurangi pencemaran lingkungan khususnya di Jakarta. Yang ketiga, apakah Anda pernah melihat iklan mobil listrik di Indonesia, terutama di jalan ibu kota. Yang keempat, kapan menurut Anda waktu yang tepat untuk mengganti kendaraan mobil listrik? Kemudian poin yang akan di-capture kedua adalah terkait tingkat awareness masyarakat terhadap Tesla sebagai produsen mobil listrik di Indonesia. Ada 7 poin pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mengetahui brand kendaraan Tesla? Kedua, bagaimana persepsi Anda ketika mendengar brand Tesla? Yang ketiga, dari mana Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang Tesla? Yang keempat, apakah Anda tahu bahwa Tesla memproduksi mobil listrik? Yang kelima, berapakah kisaran harga mobil listrik terutama brand Tesla yang Anda harapkan di Indonesia? Yang keenam, apakah menurut Anda mudah untuk mengakses pembelian mobil Tesla itu sendiri? Yang ketujuh, apakah Anda tertarik untuk memiliki mobil Tesla? Sekian dari daftar pertanyaan kuesioner. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Faryanto. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat menerima masukan yang akan membangun kelompok kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.